una fuga. Ini bisa langsung dari sini.
Silakan, Pak. Silakan, Pak. Sudah, Bu. Shalom, selamat sore. Kita berjumpa kembali sore hari ini dalam ibadah online Komunitas Pesat se-Indonesia. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan melalui ibadah online sore hari ini. Kita akan menaikkan pujian Allah Roh Kudus penuhi kami.
Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu buat sore hari ini. Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang kepadamu, menyenangkan hatimu untuk memuji, membesarkan namamu. Berkati setiap kami Tuhan, keluarga besar komunitas pesat se-Indonesia, yang sore hari ini Tuhan kami boleh beribadah sekalipun secara online. Kami percaya bahwa kasih Tuhan boleh menjamah setiap kami. Berkat Tuhan boleh kami terima. Kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan. Kami menyerahkan jam ibadah ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa minta Roh Kudus untuk menolong kita supaya firman, benih firman yang disampaikan oleh hamba-Nya hari ini boleh tertanam, tertabur di hati kita yang paling subur, sehingga firman itu boleh berbuah dan orang lain boleh menikmati buah dari firman yang kita terima hari ini. Mari kita puji Tuhan, menyambut firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, bagaikan bejana siap ditemu. Sepertimu Yesus.
dan selalu dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, dan selalu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih buat anugerah dan kasih setia-Mu bagi kami. Jika sampai hari ini kami boleh menikmati kasih dan karunia Tuhan, berkat Tuhan, berkat kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan Tuhan limpahkan atas hidup kami. Mengucap syukur untuk kesempatan sore hari ini, kami boleh bertemu walaupun melalui Zoom, untuk belajar dari firman Tuhan, untuk belajar dari Tuhan, apa yang harus kami hidupi, apa yang kami harus lakukan dalam setiap hidup kami. Sore hari ini berbicara bagi kami semua Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus, untuk menolong kami semua, untuk kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam setiap hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan kami siap untuk mendengarkan dan menerima kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sore hari ini, dengan oleh karena anugerah Tuhan, kita bisa ketemu walaupun lewat Zoom. Jadi inilah salah satu sebenarnya hikmah dari pandemi yang ada, yang dulunya kita jarang mungkin ketemu, mungkin bisa ketemunya mungkin setahun sekali, tapi ini oleh karena ada pandemi, malah kita bisa minimal seminggu sekali kita bisa ketemu, walaupun memang lewat Zoom. Ini sesuatu yang kita syukuri dalam kehidupan ini, bahwa kesempatan senantiasa tetap ada bagi kita untuk bisa bersekutu, dan senantiasa kita bisa belajar bersama-sama untuk belajar firman Tuhan, untuk kita bisa bertumbuh bersama. Tema yang diberikan kepada saya pada sore hari ini adalah kuasa Roh Kudus dalam hidupku. Kita tahu bahwa hidup ini adalah hidup oleh karena Tuhan. Bahkan kita tidak akan bisa melakukan apapun tanpa Roh Kudus menolong kita. Hidup kita ini rentan, hidup kita ini tidak ada artinya tanpa Roh Kudus. Oleh sebab itu, makanya dalam ibadah kita sore hari ini, saya akan memberikan beberapa hal yang menyangkut dengan bagaimana kita supaya kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Karena tanpa Roh Kudus itu, dengan keadaan, dengan kondisi yang ada sekarang ini, mungkin kita akan tidak kuat, tidak akan mampu untuk bisa menghadapi segala sesuatu permasalahan. Tetapi ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita percaya, melalui Roh Kudus kita akan mendapatkan kekuatan baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dalam Alkitab, siapa itu Roh Kudus? Yohanes pasal 14, ayat 16 dan 17, demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Coba ya, kok bisa nyambung. Masih di bawah.
Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dikatakan demikian firman Tuhan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi sama seperti apa yang menjadi tema kita, bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu dalam Alkitab, dalam Yohanes pasal 16 tadi katakan dia adalah penolong atau parakletos. Parakletos itu dalam bahasa Yunani berarti seorang pendamping. Nah, oleh karena itu juga dia sering juga disebut seorang penasehat atau pembela menurut Browning. Artinya bahwa secara harfiah berarti seorang yang dipanggil mendampingi untuk menolong. Kata parakletos itu sendiri punya kaya dengan arti. Di dalam Alkitab sering disebut juga penasehat, penguat, penghibur, penolong, pembela, juru selamat, sekutu, dan sahabat. Alkitab menyebut Roh Kudus juga sebagai Roh Allah, Roh kebenaran, Roh Tuhan, Roh Yesus, Roh penghibur. Roh Kudus juga dilambangkan dengan nafas, angin, merpati, jari Allah, dan api di dalam ensiklopedia Alkitab. Kalau kita perhatikan di sini bagaimana dikatakan oleh Alkitab bahwa Roh Kudus yaitu parakletos, penolong itu ada dikatakan sebagai penolong atau seseorang yang mendampingi. Artinya kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, dia akan mendampingi kehidupan kita di dalam setiap kehidupan kita dimanapun kita ada. Katakan Roh Kudus sebagai parakletos dengan tugas mengajar dan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus atau parakletos itu mendampingi kita untuk mengajar dan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Kecenderungan kita sebagai manusia adalah lupa. Tetapi ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita setiap saat akan firman Tuhan dan mengajarkan kepada kita firman Tuhan untuk kita hidupi, untuk kita lakukan. Roh Kudus sebagai parakletos itu juga menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8 dikatakan, dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kita ada di dalam dunia yang penuh dengan dosa hari-hari ini. Ada begitu banyak kejahatan, ada begitu banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, oleh karena Roh Kudus, oleh karena pertolongan Roh Kudus, kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, oleh karena pemberitaan firman, kita bisa menginsyafkan dunia ini akan dosa. Ketika disampaikan dengan kuasa Roh Kudus, dunia akan mengerti dan memahami, menginsafkan dirinya akan dosa, dirinya akan kebenaran, dan juga bahkan menyadari bahwa akan ada penghakiman. Kemudian yang berikutnya, Roh Kudus sebagai parakletos itu yang menolong kita dalam kelemahan kita dan menjadi pengantara antara kita dengan Allah dalam doa. Roma pasal 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya percaya bahwa kita sudah banyak berdoa. Kita juga banyak berdoa dengan apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Dengan pandemi yang terjadi sampai hari ini, kita belum bisa melihat tanda-tanda untuk mereda. Kadang-kadang kita merasa bahwa mau doa apa lagi. Kadang-kadang kita sudah merasa bahwa apa yang mesti harus didoakan lagi, apa yang harus disampaikan lagi kepada Tuhan. Tetapi Alkitab mengajar kita dalam Roma pasal 8 ayat 26. Bahwa Roh Kudus itu menolong kita dalam segala kelemahan kita, dalam segala ketidakmampuan kita. Untuk menolong kita menyampaikan keluhan-keluhan, menyampaikan doa kita kepada Bapa di surga.
Oleh sebab itu makanya kita mesti bersyukur kepada Tuhan karena Dia mengutus Roh Kudus kepada kita untuk kita bisa diajar, mengingatkan kita akan firman Tuhan, menginsafkan dunia ini akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, bahkan untuk menolong kita dalam segala kelemahan kita. Dan Dia menjadi perantara antara kita dengan Allah ketika kita tidak bisa lagi untuk bisa mengucapkan doa-doa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kuasa Roh Kudus harus ada dalam hidup kita? Roh Kudus harus ada dalam hidup kita supaya kita memiliki kuasa atau dunamis menjadi saksi. Kita memiliki otoritas dalam hidup kita untuk bisa menjadi saksi, untuk bisa berani memberitakan Injil. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bisa dibandingkan dengan Kisah Rasul pasal 4 ayat 31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, ada kuasa dalam hidup kita, ada dunamos dalam hidup kita, ada otoritas dalam hidup kita, kita bisa menjadi saksi Kristus ya untuk memberitakan firman Tuhan. Dan ini yang kita harus terus kembangkan dalam hidup kita. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Kita yakini dan kita percayai yang memberikan kuasa dalam hidup kita. Agar kita bisa memiliki otoritas, memiliki kuasa, menjadi saksi, menyatakan kebesaran Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kepada dunia ini. Yang kedua, mengapa kuasa Roh Kudus harus ada di dalam hidup kita? Supaya kita berani menghadapi tantangan atau masalah. Markus pasal 13 ayat 11 dikatakan demikian firman Tuhan, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Dan di sini kita lihat bagaimana peran Roh Kudus itu dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Kita tahu bahwa kehidupan yang kita hidupi ini tidak selalu mulus dalam segala hal. Apalagi pelayanan kita, pelayanan di desa, pelayanan di pedalaman. Ada begitu banyak tantangan, ada masalah yang kita mesti harus hadapi. Bahkan juga mungkin dari orang-orang yang kita kenal. Bisa saja mereka bisa menjadi mendatangkan masalah atau tantangan dalam hidup kita. Tetapi kita mengatakan bahwa kita tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir dengan hal-hal yang demikian. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa berkata-kata, menyampaikan segala hikmat, menyampaikan segala firman, perkataan-perkataan yang benar kepada mereka. Oleh sebab itu makanya kita mesti harus memiliki kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika suatu saat kita diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan suatu tantangan, ada Roh Kudus yang senantiasa menolong kita. Ada Roh Kudus yang senantiasa menjadi penolong bagi kita untuk menghadapi segala masalah dan tantangan tersebut. Mengapa kuasa Roh Kudus harus ada dalam hidup kita? Yang ketiga, bahwa Kudus itu adalah sebagai meterai dan jaminan bahwa kita itu milik Allah. Kita ini milik Allah. Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus memenuhi hidup kita, ada dalam hidup kita sebagai meterai dan jaminan bahwa kita milik Allah. 2 Korintus 1 ayat 22 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan demikian. Bahwa kita itu adalah milik Allah.
menjadi kita, Roh Kudus adalah menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Karena kita adalah milik Allah. Oleh sebab itu makanya kita mesti harus melihat dan bersyukur kepada Tuhan. Karena apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan 2 Korintus 1 ayat 22 dalam terjemahan apa? Roh Kudus yang ada di dalam diri kita masing-masing menjadi seperti cap atau tanda yang menunjukkan bahwa kita sudah resmi menjadi milik Allah. Dan roh itulah yang menjamin bahwa Allah akan memenuhi semua janjinya kepada kita. Jadi ini kita lihat di sini bahwa Roh Kudus menjadi jaminan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Seperti dalam terjemahan sederhana Indonesia ini dikatakan bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita masing-masing menjadi seperti cap atau tanda yang menunjukkan bahwa kita sudah resmi menjadi milik Allah. Dan roh itulah yang menjamin bahwa Allah akan memenuhi semua janjinya kepada kita. Sungguh luar biasa kalau kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Alkitab menjamin, mengatakan bahwa kita resmi menjadi milik Allah. Dan roh itulah yang menjamin bahwa Allah akan memenuhi semua janjinya kepada kita. Jadi bukan hanya kita ya menjadi bahwa kita dijamin sebagai milik Allah, tetapi dikatakan di sini bahwa Allah akan memenuhi semua janjinya kepada kita. Luar biasa. Dan kita percaya kepada Tuhan, percaya pada firman-Nya. Ketika kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita, itu menjadi jaminan bahwa Allah memenuhi semua janjinya dalam kehidupan kita. Kalau demikian, bagaimana kita supaya kita bisa dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, menerima Roh Kudus? Yang pertama, pertama tentunya kita mesti harus bertobat, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus dengan cara bagaimana? Dengan meminta kepada Bapa di sorga. Lukas pasal 11 ayat 13 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Di sini dikatakan Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tugas kita hanya meminta kepada Bapa di surga, supaya kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu makanya harus ada kerinduan, ada respon dari kita. Untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus, untuk kita bisa menerima Roh Kudus dalam hidup kita setiap saat. Kita mesti harus tetap minta kepada Bapa supaya Bapa di surga memenuhi kita dengan Roh-Nya. Kalau kita minta kepada Bapa, Alkitab jelas mengatakan Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kuncinya kita harus meminta. Jadi kita tidak bisa tinggal berdiam diri, tetapi kita mesti harus minta kepada Tuhan, minta kepada Bapa di surga, sehingga Dia akan memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai penolong bagi kita, sebagai jaminan bagi kita untuk memampukan kita dalam segala hal. Yang kedua, bagaimana kita untuk menerima Roh Kudus? Bagaimana kita untuk senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita harus tetap memilih rasa haus. Dan rasa haus tidak cukup, tapi kita mesti harus datang kepada Tuhan dan percaya. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, firman Tuhan berkata demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yesus sudah dimuliakan. Tuhan Yesus sudah di surga. Dan Roh Kudus sudah diturunkan. Roh Kudus sudah dicurahkan.
Kita tinggal membuka hati kita dengan ada rasa kehausan dalam hidup kita dan datang kepada Dia yang yaitu Bapa di surga yang pemberi oleh Roh Kudus itu dan percaya kepadanya supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya tidak tahu seberapa lama kita sudah menjadi orang Kristen, seberapa lama kita sudah melayani. Tetapi perlu kita pertanyakan, apakah memang Roh Kudus itu masih tetap ada dalam hidup kita yang menuntun hidup kita? Kalau mungkin kita merasa Roh Kudus jauh dalam hidup kita, kembali seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini, kita mesti harus punya kehausan dan datang kepada Dia dan percaya kepada Yesus Kristus, pada Bapa di surga yang sudah mencurahkan Roh Kudus itu, yang sudah menurunkan Roh Kudus itu. Tinggal kita hanya datang dan percaya dan menerimanya. Dan oleh sebab itu, setiap kita harus punya hati, punya kehausan, punya kerinduan yang begitu mendalam untuk kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya hidup kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kita menyadari bahwa dengan kehidupan kita, dengan cara kita, dengan kemampuan kita, dengan intelektual kita, kita tidak akan sanggup untuk melakukan apapun tanpa Roh Kudus ada dalam hidup kita, tanpa Roh Kudus menolong kita, tanpa Roh Kudus yang memberikan kekuatan, memberikan otoritas dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan merindukan itu juga dalam hidup kita, supaya kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya kita semua dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap saat, dalam setiap waktu, meyakini betul bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan pernah mengabaikan peran Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan pernah mengabaikan kita merasa bahwa kita bisa merasa kita mampu, atau kita merasa bahwa kita pinter. Tetapi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita, kemampuan, kekuatan, ataupun mungkin kepintaran kita tidak akan ada artinya tanpa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi perenungan kita pada sore hari ini? Bagaimana supaya Roh Kudus ada dalam kehidupan kita? Karena Roh Kudus adalah Parakletos yang senantiasa mendampingi dan menolong kita. Oleh sebab itu kita mesti harus memilikinya. Harus ada dalam hidup kita. Karena Roh Kudus adalah Parakletos, yaitu penasehat ajaib, penolong bagi kita, yang akan menolong kita dalam segala hal. Roh Kudus akan mengajar dan mengingatkan kita akan semua firman Tuhan yang kita baca. Karena kadang-kadang ketika kita membaca firman Tuhan, kadang kita tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Tetapi ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita, mengajar kita, dan memberikan pengertian kepada kita akan firman Tuhan yang kita baca, dan firman Tuhan yang kita dengar mungkin dari khotbah, atau mungkin dari sharing siapapun. Tanpa Roh Kudus ada dalam hidup kita, firman itu akan berlalu begitu saja, dan tidak pernah akan menjadi rema dalam hidup kita. Kenapa? Karena tidak disertai Roh Kudus dalam hidup kita yang mengajar, mengingatkan kita akan firman itu. Roh Kudus itu adalah menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kita tahu bahwa kita menyadari juga bahwa kita ada dalam dunia yang masih penuh dengan dosa. Oleh sebab itu tugas kita dengan kuasa Roh Kudus, dengan pernyataan firman, lewat kuasa firman Tuhan, dunia ini bisa insaf akan dosa-dosanya. Mereka insaf bahwa akan ada kebenaran di dalam Yesus Kristus. Mereka akan insaf bahwa akan ada penghakiman kelak bagi setiap orang yang tak hidup dalam dosanya. Kuasa Roh Kudus dalam hidup kita untuk senantiasa menolong kita supaya kita bisa menolong kita untuk berdoa kepada Bapa. Roh Kudus akan menyampaikan keluhan-keluhan yang ada dalam hidup kita kepada Bapa di surga. Dan tidak kalah pentingnya, Roh Kudus memberikan kita kuasa, dunamos, menjadi saksi. Saya percaya bahwa kita ini diberikan oleh Tuhan kepercayaan untuk menjangkau suku-suku, menjangkau bangsa-bangsa.
menjangkau sejauh kita bisa menjangkaunya, yaitu bangsa-bangsa, suku-suku, orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Supaya mereka menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Kita butuh kuasa Roh Kudus. Kita butuh dunamos, kuasa otoritas, untuk menyampaikan berita keselamatan itu kepada mereka. Dan ketika kita melangkah, ketika kita berbicara, ketika kita pergi, kita melakukan pemberitaan Injil oleh kuasa Roh Kudus itu, yang mengubahkan kehidupan orang lain, mengubahkan kehidupan orang lain yang berdosa, mengubahkan kehidupan orang-orang yang bersalah, sehingga dia sadar akan dosanya, dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Bahkan kuasa Roh Kudus itu memberikan kita keberanian untuk memberitakan Injil dan menghadapi tantangan dan masalah. Kita menyadari dan kita punya pengalaman banyak kesulitan yang kita hadapi dalam pemberitaan Injil dan pelayanan kita di desa-desa. Tapi percayalah bahwa Roh Kudus akan memberikan kita keberanian untuk tetap memberitakan Injil, menghadapi segala tantangan-tantangan yang mungkin datang dari kiri kanan, dari muka belakang kita. Dari orang-orang yang tidak suka dengan pemberitaan Injil, yang mungkin dengan intimidasi dan segala macam. Tetapi percayalah, Roh Kudus akan memberikan kita keberanian terus untuk memberitakan Injil, untuk menghadapi semua tantangan. Oleh sebab itu milikilah, penuhlah dengan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita, dan memberikan kita keberanian untuk memberitakan Injil. Bahwa Roh Kudus juga menjadi jaminan dalam hidup kita, menjadi meterai, menjadi cap dalam hidup kita bahwa kita ini milik Allah. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Dan kita bersyukur oleh karena Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita. Dan meterai Roh Kudus itu menjadi jaminan dalam hidup kita bahwa kita ini milik Allah. Dan bersyukur kita menjadi menjadi orang-orang menjadi milik Tuhan. Milik kepunyaan Tuhan. Dan ketika kita menjadi milik kepunyaan Tuhan, dan Dia akan bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Dan oleh sebab itu, kalau kita tahu bahwa Roh Kudus itu begitu penting dalam hidup kita, begitu menjadi prioritas dalam hidup kita. Oleh sebab itu makanya kita masih harus tetap minta kepada Bapa di surga. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, jangan sampai hidup kita ditinggalkan oleh Roh Kudus oleh karena perbuatan kita atau oleh karena hal-hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Datang haus dan percaya kepada Bapa di surga yang memberikan Roh Kudus itu bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pelayanan kita begitu luas. Orang-orang yang kita layani begitu banyak. Ada ribuan anak-anak di depan kita. Kita butuh Roh Kudus untuk kita bisa menolong mereka. Bukan hanya anak-anak yang kita layani, tetapi juga orang tua mereka. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh dipenuhi oleh Roh Kudus untuk bisa menolong mereka. Supaya mereka menjadi orang-orang yang seperti apa yang Tuhan inginkan. Menjadi pemimpin, menjadi orang-orang yang diandalkan oleh Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan kelak. Bahkan bagi mereka, karena begitu masih banyak orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus yang kita anak-anaknya kita layani. Kita punya tanggung jawab atas mereka, yaitu untuk memberitakan firman Tuhan, menyaksikan Injil kepada mereka agar mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga mereka supaya mereka juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Tugas kita besar, tanggung jawab kita besar di tengah bangsa ini. Tetapi saya percaya ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, kita akan dimampukan untuk bisa menjadi berkat bagi mereka, menjadi berkat bagi masyarakat di desa, menjadi berkat bagi suku-suku yang terabaikan, menjadi berkat juga bagi orang-orang yang ada di kota, dimanapun kita ada, dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal. Saya percaya ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, dan Roh Kudus itu akan menolong kita, menjadikan kita menjadi saksi, menjadi berkat di tengah mereka. Oleh sebab itu jangan pernah abaikan Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus, mari kita tetap pelihara dalam hidup kita. Dan hingga Roh Kudus itu terus hidup di dalam kehidupan kita,
berdiam dalam kehidupan kita, yang akan menjadi meterai, menjadi kekuatan, yang menjadi pendamping, penolong dalam hidup kita dalam segala hal. Kiranya firman Tuhan yang singkat pada sore hari ini menolong kita semua, mengingatkan kita semua betapa pentingnya Roh Kudus ada dalam hidup kita, betapa pentingnya kita dipenuhi oleh Roh Kudus, betapa pentingnya Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, betapa pentingnya ada Roh Kudus itu dalam pelayanan kita, betapa pentingnya ada Roh Kudus itu di dalam keluarga kita. Oleh sebab itu mari milikilah Roh Kudus, hiduplah di dalam Roh Kudus, dan biar Roh Kudus itu tinggal dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini. Kami butuh Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah penolong bagi kami. Roh Kudus yang akan memberikan kami pengertian akan firman Tuhan, mengingatkan kami akan firman Tuhan. Roh Kudus akan mengajar kami untuk kami bisa mengerti firman Tuhan. Bahkan Roh Kudus akan menginsafkan dunia ini akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus memberikan kami otoritas untuk bisa bersaksi, memberikan kami keberanian untuk memberitakan Injil, menghadapi tantangan dan masalah. Roh Kudus adalah meterai dalam kehidupan kami, bahwa kami ini adalah milik Allah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Meteraikan kebenaran ini dalam setiap hidup kami. Dan biar kami semua dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan. Dimanapun kami ada, biar Roh-Mu terus bekerja melalui kehidupan kami. Bahkan juga setiap orang yang kami layani, supaya mereka juga penuh dengan Roh Kudus. Oleh karena kami penuh dengan Roh Kudus, orang-orang yang kami layani pun akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk pengurapan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk semua yang baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap hidup kami. Kami percaya firman Tuhan senantiasa menolong kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Dan firman itu tetap diam menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Silakan Pak dimulai, sudah menyala mikrofonnya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Silakan Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu, bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Baik, mari kita sama-sama satu hati, kita mau berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Rens. Tuhan terus boleh memakai hamba-Mu, akan keluarganya, Ibu Nani, Yara, Yedi, semua dalam penyertaan Tuhan, sehingga keluarga ini tetap terus boleh mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami harus tetap mengandalkan
kuasa Roh Kudus, biar hari-hari yang kami lalui, biar kami tetap boleh melekat kepada Engkau, kami tetap bersekutu dengan Engkau, bahkan kami tetap terus intim dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa tanpa Roh Kudus kami tidak bisa berbuat apapun, Tuhan. Kami tahu begitu banyak tantangan yang kami hadapi, tantangan dalam pribadi, dalam keluarga, bahkan dalam setiap pelayanan kami. Kami tahu begitu banyak tantangan. Biar Roh Kudus yang boleh memberikan kekuatan, Engkau Parakletos itu yang boleh menjadi bersama-sama dengan kami, boleh mengarungi, bahkan menjalani perjalanan setiap pelayanan kami ke hadapan Engkau, Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk lembaga pesat yang Tuhan dirikan, bahkan Tuhan bentuk. Tuhan, kami terus berdoa untuk lembaga ini terus boleh menjadi berkat buat seluruh Indonesia, bahkan boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa juga, Tuhan. Tuhan, kami terus doakan untuk 6.000-an anak yang kami layani. Kami tahu siapakah kami ini, Tuhan, sehingga kami diberikan kesempatan boleh melayani seluruh anak-anak di seluruh pelosok tanah air ini, Tuhan. Kami terus berdoa, biarlah Tuhan terus berikan kekuatan. Kami berdoa taruh roh belas kasihan yang ada dalam kami, sehingga ketika kami melayani anak-anak, ada roh Allah, kasih Bapa yang terus boleh mengalir, sehingga kami boleh mendidik anak-anak ini di dalam takut akan Engkau, Tuhan. Kami tahu kami terbatas, tapi dengan kuasa-Mu yang tak terbatas itu, boleh memampukan kami, boleh melayani setiap anak-anak di pelosok tanah air ini, Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh guru-guru, para orang tua murid juga, Tuhan terus boleh menjamah mereka, sehingga ketika mereka mengajar, biar ada roh Tuhan yang menyertai mereka, sehingga mereka boleh menjadi alat Tuhan, mendidik anak-anak ini, boleh menjadi anak-anak yang sungguh takut akan Engkau, masa depan mereka, bahkan pergaulan mereka, pendidikan mereka juga. Tuhan sertai anak-anak ini, Tuhan. Tuhan pakai guru-guru kami yang ada di masing-masing klaster-klaster, Tuhan, kami berdoa biar Tuhan juga mampukan mereka boleh jadi berkat. Bahkan orang tua, anak-anak, kami berdoa juga supaya orang tua juga boleh menjadi bagian penting di dalam mendidik setiap anak-anak ini, Tuhan. Tuhan, sebab kami tahu pendidik yang terbaik adalah orang tua, dan biar guru-guru dan orang tua boleh bekerja sama mendidik anak-anak ini dalam takut akan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini dalam menghadapi COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan mampukan pemerintahan pusat boleh bekerja sama dengan pemerintahan daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, bahkan camat, kepala desa, kelurahan, bahkan sampai RT RW, semua dalam penanganan yang terbaik, Tuhan. Kami mau menolak setiap oknum-oknum pejabat tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari setiap pembagian bansos-bansos ini, Tuhan. Kami menghalau itu di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah ini bisa tepat sasaran, orang-orang yang menerima tepat sasaran, dan memang orang-orang yang sangat membutuhkan. Tuhan, kami berdoa dijagai dan dilindungi bangsa kami dari oknum-oknum tertentu yang ingin hanya mencari keuntungan pribadi, keuntungan golongan, keuntungan apapun mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan lindungi, jagai. Kami berdoa untuk Pak Jokowi dan seluruh para pembantu Presiden dalam penanganan ini. Kami berdoa biar dalam penyertaan Tuhan, dalam hikmat Tuhan, sehingga apapun yang akan diputuskan hanya berasal daripada Engkau, Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk ibadah online ini. Kami percaya Tuhan terus boleh menyertai kami dimanapun kami berada. Kami terus berdoa khususnya untuk Pak Gondo
yang sedang sakit hari ini, saat ini, kami mau bawa ke hadapan Engkau, Tuhan. Biar Tuhan jamah Pak Gondo, Tuhan yang pulihkan kesehatannya, dokter yang merawat, bahkan perawat-perawat, bahkan obat-obat yang dipakai. Tuhan pakai itu sebagai sarana untuk menyembuhkan hamba-Mu Pak Gondo. Keluarga yang menjaga, yang merawat Pak Gondo juga Tuhan sertai, Tuhan jagai, lindungi semua dalam penyertaan Tuhan. Terpuji nama Engkau, dan kami berdoa, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan Pak Rensi Sinaga untuk doa berkat, Pak. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Kesempatan yang indah sore hari ini, kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan melalui ibadah online. Percaya setiap kami yang hadir, yang ada pada sore hari ini, diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami percaya teman-teman kami yang belum sempat bisa join dalam ibadah online, kami percaya bahwa mereka juga tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sore hari ini Tuhan, kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah online. Kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Dan kami percaya ketika kami ada dimanapun, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menjadi tolong bagi kami, Roh Kudus menjadi penolong dan pendamping bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita semua yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Selamat sore. Amin. Terima kasih Pak Rensi keterangannya. Terima kasih, Bali. Silakan yang mau ngomong. Terima kasih Bapak Ibu, saudara semua, ibadah online sore hari sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sinaga cukup banyak. Mana? Ini.